Halo teman-teman, dengan video ini tayang ya, kalian mungkin sudah lihat judulnya, berarti kita sudah menguasai, bukan menguasai ya, kita sudah mempelajari ya, mempelajari semua materi yang ada di modul algoritma dan programming. Sorry, di modul algoritma dan data structure. Nah, di video kali ini, gua akan eh, memberikan beberapa resource untuk teman-teman untuk berlatih ya mengenai algoritma dan data structure ini. Kenapa? Karena ya namanya latihan itu sangat penting ya di perjalanan kalian sebagai menjadi seorang coder atau programming yang hebat gitu. Nah, jadi ada beberapa sumber di internet, contoh di sini ya, ada beberapa yang bisa kalian gunakan untuk em, berlatih ya, ada soal problem, biasanya soal cerita ya. Kemudian kalian mengetik code, kemudian kalian upload code-nya. Nah, nanti dari website ini ya, dia akan menjalankan code kalian, kemudian dia akan melakukan judge atau penjurian gitu ya. Makanya namanya di sini online judge. Dia akan melakukan penjurian, dia akan ngetes code kalian itu yang diinput nanti apakah sudah benar atau enggak sama soal yang diberikan gitu ya. Nah, ada beberapa nih sumber-sumber yang mungkin kalian bisa gunakan. Yang pertama ada HackerRank. HackerRank ini lumayan terkenal juga di kalangan programmer, untuk pemula ya biasanya itu lumayan terkenal. Kemudian Katis juga lumayan oke ya secara UI-nya, gue juga lumayan suka. Kemudian eh, yang paling baik diminati ya sama programmer di luar negeri situ adalah LeetCode ya. Dimana ini adalah website sebenarnya untuk kalian latihan interview ya jadi software engineer di perusahaan-perusahaan teknologi dunia gitu, contoh Google, Amazon dan lain-lain. Nah, jadi LeetCode ini banyak sekali problem-problem interview yang dikeluarkan ya sama banyak orang di situ. Nah, kemudian Codeforces ini cocok untuk pemula juga. Lumayan sering update juga untuk problem-problemnya, lumayan banyak yang baru ya. Kemudian Spear Online Judge ini mungkin agak sedikit lebih sulit ya daripada yang lain. Kalau kalian mau take the challenge ya. Kemudian yang terakhir mungkin bisa pakai TLX. TLX ini adalah website punyanya Indonesia ya. Jadi problemnya berbahasa Indonesia. Dia ini dimiliki oleh tim Olimpiade Komputer Indonesia atau TOKI gitu. Toki juga yang membuat buku-buku yang bakal gue referensikan di akhir modul ini ya. Ada pemrograman kompetitif dasar gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya VJudge. Nah, VJudge ini website yang menggabungkan ya sebenarnya ya beberapa dari online chat yang lain gitu. Jadi dia ini hanya sebagai centralized saja. Jadi dia bukan website tersendiri untuk membuat problem-problem, tapi dia itu beberapa ya. Contoh ada hacker yang di sini kita bisa input langsung nih di VJudge, nggak perlu login satu-satu ke hacker yang ke TLX ke mana dan lain-lain gitu. Nah, TLX juga harusnya Codeforces ada nih. Ini kan Codeforces, ini SPOJ, Sphere Online Judge dan lain-lain ya. Jadi gue coba kasih tahu paham ke kalian dulu tentang online judge ini cara kerjanya gimana gitu ya. Nah, jadi kita adalah programmer ya. Nah, kemudian kita berpikir dulu ya, baru write code. Jadi ketika ada problem, kalian baca problemnya, pastikan kalian berpikir dulu sebelum menulis code ya. Kalian berpikir dulu kira-kira nanti gimana, gue mau menjalankan apa dulu gitu. Kira-kira kompleksitasnya berapa. Kemudian ketika sudah oke, kita kalian udah desain code-nya, udah desain cara berpikirnya ya, computational thinking-nya, kemudian kalian baru tulis code-nya gitu. Nah, setelah ini kita akan menghasilkan suatu code ya kan, misalkan apa.c gitu ya. Nah, nanti code ini ya, jadi misalkan code ini answer ya, ans.c gitu. Nah, file ini kita upload ke online judge tadi ya, ke HackerRank, ke LeetCode dan lain-lain, Codeforces dan lain-lain. Nah, dia submit. Nah, kemudian di online judge ini dia ada file ya.
file input dan file output. Ini file input, ini file output. Yang tersembunyi ya, kalian nggak bisa lihat gitu. Jadi ini nanti yang bakal dites, inputnya yang bakal dites, terus outputnya apakah sesuai nanti sama code kita atau enggak gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi dia juga punya environment di sini, execution environment. Ini tadi ya, yang input ini dia ada di sini ya. Nah, kemudian kita kan upload code kita di Online Judge. Nah, Online Judge ini akan berusaha mengcompile code kita terlebih dahulu gitu sebelum dijalankan. Nah, ketika compile-nya error, dia akan keluar error seperti ini ya, compilation error gitu. Jadi jawaban kalian sudah pasti salah gitu ya. Nah, kemudian kalau nggak compilation error gimana? Kalau sukses gimana? Ya dia lanjut ke tahap berikutnya, yaitu dia masukin code kalian ke sini. Ya. Dia menjalankan code kalian, dia sudah compile ya. Di situ compile, menjalankan code kalian, kemudian hidden inputnya ini ya dimasukin ke dalam code. Oke. Nah, kemudian apabila di code ini ada kesalahan ya, contoh misalkan ada pembagian dengan 0 gitu ya, atau ada kalian mendefinisikan array-nya jumlahnya 5, tapi kalian mau mengakses array ke-6 gitu. Nah, ini bisa menunjukkan runtime error, dan ini udah pasti salah ya. Nah, kalau nggak ada runtime error gimana? Ya, kalau ada runtime error, berarti in the end, kalian bakal punya file output. Bukan kalian ya, online judge-nya bakal melakukan file output. File output dari mana? Dari input dan kode kalian ya. Nah, kemudian file output ini ya, dia akan bandingkan dengan yang atas ya, yang ini nih. Dia akan bandingkan apakah sama ya. Itu. Nah ini online judge output ya, yang tersembunyi ya. Kalian nggak bisa lihat input outputnya. Nah, dia cek apakah sama gitu. Nah, kalau sama gimana? Kalau sama yaitu accepted ya. Kalau salah ya udah dia kasih wrong answer. Gitu. Nah, terus di sini ada timer lagi teman-teman di execution environment ya. Dimana timer ini gunanya untuk apa sih sebenarnya? Biasanya untuk security dari online judge-nya sendiri. Takutnya code kita ada apa ya? Ada forever loop gitu ya, infinite loop, sehingga bakal memberatkan server online judge ini ya. Jadi that's why ada timer di sini. Kalau lebih dari sekian detik, maka dia akan mengeluarkan time limit exceeded gitu. Artinya ada time limit, misalkan berapa ya? Misalkan 5 detik gitu. Sudah lebih dari 5 detik nih. Gitu ya. Nah, timer di sini selain gunanya untuk sebagai penjagaan ya dari server online judge, dia gunanya juga untuk mengevaluasi code kita ya. Apabila code kita itu kompleksitinya gede banget, misalkan ya, O2 pangkat N ya. Ya, of course dia bakalan kena time limit exceeded gitu. Tapi gimana kalau code kita di-improve jadi ON? Nah, bisa aja lewat ya, jadi accepted gitu. Jadi ketika code kalian sebenarnya outputnya sama nih, ini the same ya, sebenarnya sama. Kalian coba di komputer kalian, ini sama. Ini harusnya benar kok code-nya gitu ya. Input sama outputnya harusnya sama gitu. Nah, tapi karena code kalian terlalu lama ya, jadi di timer ini ya dia bisa time limit exceeded gitu ya. Nah, gue coba bikin demo ya untuk kalian lihat. Di sini gue ada Nah, di sini gue ada pakai code forces ya. Nah, di sini ada suatu problem nih. Problem itu adalah gini nih, ya. Kalian mungkin baca sendiri ya. Nah, biasanya ya di online judge itu dia akan meminta integer dulu di awal sebagai menandakan ada berapa input yang mau dites gitu ya. Contoh nih, dia punya 4 ya. Dia ada 4. 4 itu ada 1 2 3 4 gitu. Problemnya apa sih? Problemnya adalah ketika string ini yang di-input ya, panjangnya lebih dari 10 karakter ya, yaitu 11 dan seterusnya. Kalian harus menyingkatnya dengan cara seperti ini ya. Print huruf pertama terlebih dahulu, kemudian jumlah ini ya. Jumlah tengah-tengahnya ini ya adalah 10 ya, kemudian n di belakang gitu. Jadi outputnya seperti ini ya. Ya, sebenarnya sederhana ya problemnya. Nah, di sini gue udah ada solusinya sebenarnya ya. Gue ada solusinya. Nah, jangan khawatir di sini
ini adalah command line interface ya, CLI program yang gue coba research dan ternyata UI-nya juga bagus ya. Nah, di sini gue punya solusinya yaitu ini 71a.cpp ya. Jadi sekarang kita lihat isinya. Nah, isinya adalah program C++, teman-teman ya. Jadi ya ini sebagai um, perkenalan sedikit ke kalian bahwa nggak harus pakai C ya. Kalau kalian mau mengerjakan bebas, mau pakai bahasa apapun. Bisa C, bisa C++, bisa Golang, dan apapun ya yang kalian mungkin kuasain gitu. Jadi mungkin di modul ini kita belajar pakai C, tapi ya itu bebas kalian mau pakai apapun. Nah, tapi sebenarnya pakai bahasa C itu jauh lebih cepat ya, bukan jauh lebih cepat, agak cepat sedikit dibandingkan bahasa pemrograman yang lain gitu. Karena C itu dekat dengan mesin ya. Jadi sedikit overhead di bahasa C. Jadi that's why kadang orang-orang pakainya bahasa C ya untuk di online judge ini gitu. Dan uniknya lagi kadang ada online judge yang dia memakai memakai bahasa misalkan seperti Python ya, dia ada time limit. Tapi ketika dengan code yang sama yang direfaktor jadi C, dia jadi accepted gitu. Nah, jadi gue sarankan pakai C sih sebenarnya, tapi ya gue balikin lagi ke kalian gitu ya. Nah, di sini ada program CPP, gue coba compile ya di sini. Oke, nah kemudian kita lihat di sini ada file a.out ya. Sekarang kita coba execute. Nah, ini programnya masih berjalan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita input ini masing-masing. 4 word localization gitu ya. 4 ya, word. Nah, di sini kenapa ada 2? Karena word ini adalah input kita ya. Word di sini adalah output kita gitu ya. Kemudian ada localization, terus internationalization, kemudian nah ini gua nggak mau ketik ya, kopas aja gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah input kita ya. Ini adalah output kita. Nah, mungkin ini dalam satu CLI yang sama, dia outputnya di standar out yang sama ya. Kita mungkin belajar banyak ini di modul algoritma dan introduction to programming kali ya. Di video ketiga kalau nggak salah. Jadi kita belajar pakai CLI. Jadi ini semua di print di std out ya. Jadi ini std in kita, ini std out. Jadi di sini yang sama ya. Di dalam mungkin blok yang sama gitu. Nah, ini output ya. Ini output, ini output, ini output. Ya. Jadi jangan kaget ya. Misalkan kalian debug di lokal ya. Kalian jalanin di lokal, kemudian keluarnya seperti ini. Tapi di sini kayak gini nih input outputnya gitu. Jadi harus paham bahwa 4 word localization ini adalah input kita dan ini adalah output ya. Nah, sekarang kita coba copy ini ya. Kita copy. Terus kita coba a.out lagi. Di sini kita paste. Nah, di sini jadi jadinya nggak secara order ya, secara urutan nggak sama dengan yang atas ya. Dia ini, kemudian outputnya ini. Ya, outputnya adalah yang di sini. Ya, seperti itu teman-teman. Terus contoh lagi, misalkan gue mau bikin suatu file ya, misalkan in gitu. Terus gue coba edit, dan di dalamnya gue coba copy ini. Ya. Jadi gue coba copy ini. Terus kita lihat in-nya. Nah, in-nya, isi filenya ini seperti ini ya. Kemudian program kita masukkan dengan ini, in. Nah, ini adalah input kita, dan ini adalah outputnya ya. Outputnya word, ini dan ini. Oke. Jadi jelas ya bedain antara input dan output di sini. Oke, sekarang kita coba upload solution kita ke sini ya. Nah, di sini ada kita bisa milih compiler apa ya. Jadi kita bisa pakai C#, kita bisa pakai C++, pakai C, Java, dan lain-lain. Nah, karena kita pakai tadi C++ ya, kita pakai yang C++ aja. C++ compilernya adalah G++ ya. Jadi setiap bahasa pemrograman compilernya beda-beda, teman-teman. Terus kita choose file aja, file yang tadi kita bikin. Ada di sini, kemudian
online judge. Nah, ini ya, kita open, terus kita submit. Terus kita lihat nih hasilnya, ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini accepted ya. Barusan gua upload di sini. 29 Februari 2024 di 25/7. Dan verdictnya accepted. Nah, di tahun-tahun kemarin gue juga pernah nih latihan-latihan ada wrong answer on test 4. Berarti dia ada beberapa tes tuh dari 1 mungkin sampai 10 kali ya. Tapi di tes keempat ya, di hidden file ini ya, di hidden file yang keempat, dia ternyata salah wrong answer gitu ya. Dan masih banyak lagi nih. Nih, time limit exceeded di tes 31. Jadi ketika tes 31 gue terlalu lama nih code-nya. Jadi di sini ada juga nih time-nya berapa, gue menghabiskan berapa waktu. Nah, di sini 2 detik, 2 detik lebih ya. Dan memorinya gede banget di sini. Nah, gitu. Ya, jadi untuk code force seperti ini. Nah, kemudian juga ada nih online judge yang bentuknya seperti ini, ya. Ini adalah lead code yang tadi gue bilang banyak dipakai sama software engineer di luar itu ya. Di khususnya di Amerika ketika kita mau persiapan interview di perusahaan-perusahaan gede ya, perusahaan teknologi. Jadi contoh ini problem 1 ya. Jadi ini problemnya adalah ada input dan ada target nih ya. Ada input, ada target. Nah, kita cuman input aja, output aja indeks keberapa ya di array ini yang kalau di plus hasilnya sekian ya. Jadi contoh ini 01 berarti 2 tambah 7 gitu ya. Terus 3, 2, 4 ini 6 gitu. Nah, jadi ini 2 dan 4, jadi ini 1, 2 gitu. Nah, di sini ini kita nggak perlu upload file teman-teman ya. Jadi di sini kita ada editor sendiri ya. Dia disediakan editor sendiri di lead code-nya. Kita juga bisa milih nih. Kita bisa milih pakai compiler apa ya. Kita pakai bahasa pemrograman apa. Contoh, gue udah pernah bikin ya pakai bahasa Golang ya. Coba kita upload ya. Kemarin itu, nah ini nih. Ya, ini kita pakai Golang. Nah, di sini kita hanya bikin function aja ya. Kita nggak perlu scanf, kita nggak perlu apapun, kita bikin function aja, function to sum. Karena di sini dia instruksinya adalah dia bikin, oh nggak ada instruksi ya. Oke, karena nggak ada instruksi berarti kita lihat di sini nih. Ketika kita mau pakai Go ya, sorry, bisa pakai C ya. Nah, di sini udah disediain di sini ya, to sum. Jadi kita hanya ini aja, kita hanya memperhatikan yang function di sini gitu ya. Jadi ketika ini Golang, ya udah ketik ini. Nah, kemudian ini kan ada input nih di sini ya. Nah, ada 27, ada sebuah array dan ada sebuah target gitu. Nah, input ini adalah parameter dari function ini ya. Ini adalah array-nya dan ini adalah targetnya gitu. Dan ini adalah return type-nya, apa? Array of integer ya. Di sini kita juga bisa return di sini atau return di sini. Jadi kita hanya bikin satu function aja ya. Terus kita bisa submit di sini. Sebentar ya. Nah, kita bisa submit di sini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kemudian di sini accepted ya. Di sini juga ada runtime-nya berapa, 3 milisecond. Kemudian memorinya berapa gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Dan beberapa di online judge dia juga ada solusinya ya, solution dan editorial dari teman-teman yang lain ya, dari programmer-programmer yang lain yang sudah berhasil menyelesaikan soal ini. Jadi begitu teman-teman ya untuk online judge, mungkin kalian bisa explore sendiri, kalian bisa latihan-latihan sendiri. Di next video kita akan membahas ini ya, problem-problem yang sangat yang masih belum terpecahkan sebenarnya ya, yang bakalan seru deh pokoknya ya. Jadi saksikan di video selanjutnya ya. Bye bye.